And Jean? Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Is she a white female or a black Yes, female? she's a white female. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did she have on jeans? No, I've been upstairs, Mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans? Mama, did she have on blue jeans? What'd she have on? What kind of shorts? Pair of shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. She blonde hair, black No, hair? she's got reddish brown hair. It's actually a brown with an auburn tint to it. What's her name? It's short. Her name is Maddie. She goes, it's Madeline. What's her last name? Clifton. C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from voting? About 5:30? About 5. 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared, and nobody knows where she's at. She have any friends nearby? Did you go check? I've got every neighbor out here right now. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay, do you All right. do you know where I am? I mean, I'm at the corner of Fleetwood and Stephen is right there. What is it? My husband just came home. And, hold on just a moment. Honey, Maddie is gone. No. Okay, my husband just pulled up, but she's not with him, of course. Okay, the police are going to be there shortly, ma'am, okay? Thank you. Bye-bye. Bye. Halo semuanya, selamat datang di Kamar Gelap Simon. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang akan bikin bulu kuduk kalian merinding. Langsung aja ke kasusnya. Telepon panik 911 yang barusan kalian dengar adalah dilakukan oleh Sheila, mamanya Madeline Ray Clifton, atau yang biasa dipanggil Maddie Clifton, beberapa saat setelah dia sadar anak perempuan yang hilang. Polisi akhirnya tiba dan tetangga ngumpul buat nyari Maddie. Gak ada yang bisa ngebayangin gimana bikin hati hancur dan betapa ngerinya akhir dari kasus ini. Gambar-gambar berikut ini adalah foto-foto TKP yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan. Orang terakhir yang lihat Maddie Clifton yang berumur 8 tahun di tanggal 3 November 1998 di Jacksonville, Florida adalah teman yang sekaligus tetangganya, yaitu Joshua Earl Patrick Phillips, atau yang biasa dipanggil Josh. Josh lahir pada tanggal 17 Maret 1984. Berarti saat itu dia usianya 14 tahun. Tinggal di seberang rumahnya Maddie, dan mereka berdua langsung berteman dan sering main bareng. Di hari itu Maddie pergi main ke rumahnya Josh buat main baseball di halaman belakang di luar rumahnya. Habis gitu Maddie katanya balik lagi ke rumah, tapi ternyata gak pernah nyampe ke rumah. Sekitar jam 5 sore mamanya nelpon 911 yang tadi kita udah denger. Saat mamanya nyadar Maddie gak ketemu di mana-mana. Maddie terakhir kelihatan pakai kaos basket YMCA warna merah dengan namanya di belakang kaos dan angka yang besar. Gak pakai lama ratusan orang barengan nyari Maddie. Nyari sampai ke hutan di sekitaran rumahnya Maddie, bahkan sampai ke tempat-tempat sampah. Pas itu Josh nanya ke mamanya Maddie apa yang terjadi. Terus pas dia tahu Maddie menghilang, dia langsung ikut bareng-bareng orang-orang untuk nyari temennya itu. Josh sedih banget pas denger Maddie hilang dan coba semampunya dia buat bantu nyari Maddie. Naruh-naruh flyer yang ada informasi Maddie-nya dan bantu periksa area di mana Maddie ngilang. Wajah Maddie yang senyumnya lebar dipasang di billboard dan kaos-kaos. Hadiah $50,000 ditawarin buat siapapun yang bisa nemuin Maddie. Harapannya adalah ada orang yang kenalin wajah Maddie dan ngasih tahu ke keluarganya Maddie
tentang apa yang terjadi pada gadis kecil yang selalu ceria dan happy itu. Hampir seminggu orang-orang bahu-membahu barengan nyariin Medi. Tersangka pertamanya adalah salah satu tetangga Medi, seorang cowok yang pernah dituduh terlibat dalam kasus penyerangan lebih dari 15 atau 20 tahun sebelumnya. Tapi biar gimana pun, cowok ini punya alibi pas Medi ngilang. Jadi dia dibebasin dari segala kecurigaan apapun. Gak lama, saat polisi setempat gak nemu-nemu petunjuk lain, FBI ikutan. Tapi FBI pun gak bisa ketemu bukti-bukti baru. Kesannya kayak Medi ngilang gitu aja dari bumi. Tapi semua berubah setelah 6 hari Medi ngilang, saat orang yang paling gak dicurigain ternyata nyimpen rahasia tergelapnya. Mamanya Josh, yaitu Missy Phillips, perhatiin ada noda basah aneh di lantai rumah mereka. Dari sana dia mulai periksa kamar anaknya sampai perhatiannya menuju ranjangnya Josh. Dia kemudian bilang, "Saya nggak mau percaya apa yang saya lihat." Lalu masih dalam keadaan syok, mamanya keluar rumah nyariin petugas polisi. Sesaat dia sempat noleh ke rumah keluarga Clifton, tetangganya itu. Dan di saat itu mikir sendiri, kalau mereka masih terus berharap. Tapi sebentar lagi dunia mereka bakal runtuh, hancur berkeping-keping. Petugas polisi yang ditemuin Missy lagi jaga di luar rumah Clifton. Udah gitu petugas ngikutin Missy balik ke rumahnya Bu Missy. Masuk ke kamarnya Josh sendirian buat ngecek kengerian yang ditemuin sama Bu Missy. Kaki Medi yang kecil nongol dari bawah kasurnya Josh. Saya mesti ngingetin kalian, detail-detail yang terjadi pada Medi yang nanti bakal saya ceritain mungkin disturbing dan gak cocok buat yang jantungnya lemah. Selama ini si Josh ternyata udah tahu di mana Medi berada. Waktu dia nanya ke mamanya Medi tentang apa yang sedang terjadi, saat dia ngebagiin flyer-flyer, saat dia kelihatan khawatir tentang keselamatan Medi, selama itu Josh udah tahu kalau tubuhnya Medi diumpetin di bawah kasurnya sendiri. Petugas nemuin selotip lakban yang digunain sama Josh buat nyatuin rangka tempat tidurnya dan biar tubuh Medi nggak ditemuin. Udah gitu, celana pendek yang dipakai Medi ternyata udah dilepas. Penyelidik nemuin tongkat baseball yang diumpetin di belakang lemari bajunya Josh, dan mereka juga nemu pisau diumpetin di dalam kamarnya. Juga ada pengharum ruangan diletakin di nakasnya, barengan dengan aromaterapi yang baru dibakar dan semprotan pengharum ruangan. Hal ini ngasih tau polisi kalau ada upaya yang jelas buat nutupin bau tubuh Medi yang membusuk. Mungkin penemuan yang paling disturbing adalah saat tubuhnya dipindahin dari tempat tidur, tangan Medi masih nyengkram rangka tempat tidur, yang berarti dia masih hidup saat didorong ke bawah sana. Kita gak bakalan tahu apakah Medi masih hidup saat orang-orang nyariin dia, atau saat Josh ada di jalanan pura-pura bego kayak gak tahu apa yang terjadi pada Medi. Kita gak pernah tahu. Tapi yang jelas, kalau aja Josh ngelaporin apa yang terjadi, bisa jadi Medi masih hidup. Dari otopsi ketahuan kalau Medi digebok 3 kali di kepala, dan kemungkinan besar senjatanya adalah pemukul baseball Josh yang diketemuin itu. Tenggorokannya juga udah dibelek pakai pisau yang ditemuin di kamarnya Josh. Juga ada luka tikaman 7-9 kali di dada. Meskipun beberapa sumber bilang jumlahnya sampai 11 kali tikaman. Otopsi juga nggak nunjukin bukti ada penyerangan walaupun celana dalamnya dilepas. Tapi detail tentang hal ini nanti muncul sebagai bukti utama. Josh Phillips ditangkap dan semua orang kaget banget. Mereka yang pernah ketemu sama Josh ngegambarin Josh itu sebagai orang pendiam tapi ramah. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Tapi dalam hitungan jam, Josh ngaku dia udah ngilangin nyawa Medi pas dia dilaporin hilang. Selama pengakuan ini, Josh nyeritain apa yang terjadi pada Medi. Ingat, ini adalah cerita dari sisi Josh. Waktu Medi muncul dan ngajak main, Josh lagi di rumah sendirian.
Dan Josh tahu kalau dia nggak dibolehin ajak temen ke dalam rumah saat ortunya nggak di rumah. Mereka berdua main baseball di halaman belakang. Terus kata Josh, tiba-tiba Maddie kena bola di matanya dan mulai berdarah. Maddie nangis kenceng banget. Buat nenangin Maddie, dia bawa Maddie masuk ke dalam rumah. Tapi si Maddie tetap teriak-teriak yang bikin Josh jadi panik. Dia ngasih tahu ke penyidik kalau dia takut papanya bisa pulang kapanpun dan papanya bakal marah kalau tahu Josh ngasih Maddie masuk ke dalam rumah tanpa izin papanya. Karena panik dan mau bikin Maddie diem, dia ambil pemukul baseball dan gebok sekali 2 kali di kepala Maddie. Udah gitu dia umpetin tubuh Maddie di bawah ranjangnya. Pas papanya akhirnya pulang, Josh bilang Maddie masih mengerang kesakitan. Lalu Josh tarik Maddie keluar dari bawah ranjang dan nusuk-nusuk di dadanya Maddie sebelum tubuhnya diumpetin lagi sampai akhirnya ketahuan sama mamanya. Yang bikin banyak orang bertanya-tanya dan ngerasa ngeri sampai hari ini. Apakah Josh tidur di tempat tidurnya dengan tubuh Maddie tergeletak di bawah ranjang? Dan jawabannya meskipun mengerikan tampaknya adalah iya, selama seminggu. Bisa dibayangin gak tuh? Josh gak punya catatan kekerasan atau apapun yang bikin orang curiga sama dia. Apalagi ngeliat tindakan dia ngebantuin cari Maddie. Tapi cerita yang diceritain sama Josh gak masuk akal bagi para penyidik. Di awal Josh bilang kalau celana pendek dan celana dalam Maddie udah kelepas waktu dia nyeret Maddie dari luar masuk ke dalam rumah. Sebagian besar orang setuju sama para penyidik kalau hal ini kayak gak masuk akal gitu. Komunitas yang erat itu syok dan ngeri saat tahu bocah laki-laki yang ngebantuin cari Maddie kemarinan itu ternyata selama ini adalah pembunuhnya. Beberapa orang mulai nanya-nanyain keluarga Phillips, kenapa mereka nggak nyadar ada tubuh gadis kecil yang diumpetin di rumah mereka hampir seminggu ini. Missy ngejelasin kalau dia ngerasa biasa aja jadi nggak curiga apa-apa. Tapi ada juga tanda-tanda kalau ada sesuatu yang gak beres, yang kalau dipikir-pikir lagi emang masuk akal. Yaitu si Josh jadi diem banget sejak Maddie dilaporin hilang. Tapi ini cuma dijelasin karena Josh ngerasa gugup dan takut untuk temannya itu. Di hari-hari sebelum tubuh Maddie ditemuin, polisi sebelumnya udah pernah ngubek-ngubek rumahnya keluarga Phillips. Saat itu polisi bilang mereka udah cari di seluruh sudut rumah tapi nggak lihat ada yang mencurigakan. Saya nggak habis pikir, gimana coba polisi dan ortunya Josh nggak notice bau tubuh yang udah nggak bernyawa yang mulai membusuk. Josh kekeh kalau dia umpetin tubuh Maddie karena ketakutan sama papanya. Tapi kebenaran di balik kehidupan rumah tangganya belum terungkap sampai Missy menjelaskannya kepada publik. Missy bilang kalau dia dan Josh di rumah tuh hati-hati banget, soalnya suaminya itu pecandu narkoboy dan ngobat mulu. Orangnya galak, kasar dan nakutin. Suaminya itu benar-benar gak suka saat ada anak tetangga yang main di dalam rumahnya pas gak ada orang dewasa yang ngawasin. Tapi dia khususnya gak mau Josh habisin waktu main dengan anak perempuan manapun yang usianya lebih kecil dari Josh. Kata Missy, dia gak suka sama sekali sama anak perempuan yang masih kecil, yang gak bisa dipahamin sama sekali oleh si Missy ini. Papanya Josh, Steve, gak pernah ada kesempatan buat ngejelasin dari sisinya dia karena dia meninggal karena kecelakaan mobil di tahun 2000. Saat kasus ini masuk ke pengadilan, Josh diadilin sebagai orang dewasa. Pengacara Josh ngebela Josh dengan bilang apa yang terjadi pada Maddie awalnya kecelakaan dan makin parah karena Josh panik. Pembela Josh berpendapat bahwa apa yang terjadi pada Maddie bermula sebagai kecelakaan dan memburuk karena panik yang mendekati kegilaan, dan bahwa ia harus didakwa dengan pembunuhan. Tapi jaksa gak percaya karena otopsi gak nemuin bukti memar di matanya Maddie yang kala itu katanya kena bola baseball. Bahkan faktanya gak ada bukti sama sekali kalau mereka main baseball. Udah gitu Josh juga mengklaim kalau dia narik Maddie masuk ke dalam rumah, tapi kenyataannya nggak ada bekas tanah sama sekali di tubuhnya Maddie.
yang secara nggak langsung ngasih tahu ke kita kalau celana pendeknya Medi mungkin nggak terlepas karena diseret. Terus juga nggak ada darah di halaman belakang atau dimanapun di rumah kecuali di kamarnya Josh. Fakta kalau Medi ditemuin cuman pakai baju dan kaos kaki nunjukin kemungkinan ada beberapa hal yang kurang pantas telah terjadi. Pengadilan makan waktu sampai 3 hari. Para juri mutusin kalau Josh bersalah dan menghukumnya atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dipenjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan buat pembebasan bersyarat. Tapi karena saat itu umurnya masih di bawah 16 tahun, dia nggak bisa dihukum mati. Di balik jeruji, Josh makin gede dan jadi orang dewasa. Josh masih nolak buat ngasih detail tentang pengambilan nyawa Medi, kecuali di tahun 2018, Josh minta maaf ke keluarganya Medi. As I've grown up, I have learned the value of life. I wish to God that I could have known this or understood it when I was 14. Had I then, none of this would have come about. I had no clue what life meant. Josh netesin air mata di beberapa bagian pas dia bacain surat permintaan maafnya. Tapi ini gak serta-merta nunjukin kalau dia benar-benar menyesali perbuatannya. Ada kemungkinan dia cuma pura-pura buat ngebuktiin kalau dia udah berubah, buat memperbesar kemungkinan hukumannya dikurangin. Suka eksploitasi dan ambil keuntungan dari orang lain buat dapetin tujuan pribadi adalah sifat seorang yang narsistik. Josh lebih fokusin sebagian besar permintaan maafnya bukan pada korban, tapi ke dirinya dan penderitaannya sendiri. Ini bisa jadi merupakan hasil dari sifat narsistiknya seperti kemegahan dan hak istimewa. Nah, kelihatannya udah kelar ya? Belum, saudara-saudara. Di tahun 2017, kasus ini di-resentence, kayak diadilin ulang lagi gitu loh. Yang semestinya nggak pernah jadi kemungkinan bagi Josh berdasarkan hukuman pertamanya. Tapi pada tahun 2012, Mahkamah Agung udah mutusin kalau hukuman seumur hidup itu wajib tanpa pembebasan bersyarat nggak berlaku bagi pelaku tindak pidana remaja yang dihukum karena kasus pembunuhan. Detail yang lebih ngeri di kasus ini terungkap di persidangan. Ketahuan kalau ternyata Josh nyimpen di dalam kamarnya sebuah buku tentang aliran sesat. Udah gitu terungkap juga kalau Josh nontonin video dewasa di komputernya setengah jam sebelum kematian Medi. Dan konten video itu berisi kekerasan, bahkan mungkin nampilin gadis-gadis di bawah umur. Mungkin banget si Josh terpengaruh sama video-video ini dan mungkin juga berfantasi buat ngelakuin hal yang sama. Hal ini bisa ngindikasiin kalau kejahatan yang dilakukan sama Josh adalah kejahatan terencana, bukan kejahatan yang tanpa sengaja seperti yang awalnya diklaim sama Josh. Kalau ini benar, dia mungkin gak secara khusus pilih Medi jadi korbannya. Tapi pas kebetulan ada kesempatan dan gak ada yang ngawasin. Mamanya Medi bicara di persidangan, dan Josh gak ngejar Medi, tapi pada saat itu tahun 1998, Josh ngejar putrinya yang lain yang namanya Jesse, yang saat itu berusia 11 tahun saat kematian adik perempuannya. Sebuah foto Jesse ditemuin di kamarnya Josh, yang pasti dicolong sama Josh dari rumah keluarga Clifton sebelum kematian Medi. Yang memperkuat wacana kalau Josh terobsesi dengan putri keluarga Clifton lainnya selama ini. Setelah persidangan selama 4 hari, akhirnya diputusin kalau Josh tetap di penjara. Kisah dari kasus ini akan berlanjut lebih cepat dari yang kita kira. Soalnya Josh bakal memenuhi syarat buat diadilin ulang pada tahun 2023 setelah ngabisin 25 tahun di penjara. Dan di tahun 2024, Phillips masih di penjara di Cross City Correctional Institution. Gitulah kisah nyata kali ini. Jantung aman? Emang ya, ternyata tuh peran orang tua penting banget. Bapaknya Josh ini pecandu dan abusive sama anaknya, bikin anaknya jadi kayak begitu. Berbuat kejahatan sampai ngerusak masa depannya sendiri. Semoga dari kisah nyata kriminal ini kita semua bisa mengambil hikmahnya.
Tetap berbuat baik dan selalu waspada. Dukung channel Kamar Gelap Simon dengan klik subscribe, nyalain lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk share, like, dan tinggalin komentar kalian. Sampai jumpa di kasus berikutnya. See you guys. Bye.